lama sekali kita sudah nggak ketemu ya, parah nih. Oke, jadi kedepannya rencananya adalah kita bakal upload video pembahasan soal dari kelas 7 sampai nanti SMA kelas 12. Jadi rencananya kita bakal tamatin buku. Kita speedrun nih di sini ya. Jadi jangan lupa nonton, nanti tak buat playlistnya. Nah, ini adalah video pertama kita soal Ayo Kita Menalar halaman 9. Ini pembahasan soal SMP ya. Oke. Yang pertama nih, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 547,578 dengan negatif 595,326. Mana nih yang paling besar? Tentunya yang 59 lah, angkanya paling besar. Ya ndak lah, cok. Bukan gitu. Aduh, ini kenapa nih? Nah, ya bukan gitu lah. Nah, ini bilangan negatif. Jadi bilangan negatif itu harus berbeda dengan bilangan positif dalam perhitungan lebih besar atau lebih kecil. Justru kalau angkanya kelihatan lebih besar, itu dia sesungguhnya yang lebih kecil. Aduh, bikin pusing aja. Nah, tapi sebenarnya intinya adalah kita akan menggambarkan garis bilangan. Nah, di sini 0 ya pertengahannya. Nah, kalau ke kiri apa? Iya negatif. Dan kalau ke kanan apa? Iya positif. Jadi semakin dia ke kiri, angka itu semakin kecil. Nah, contohnya di sini, habis 0 apa? 1 ya kan? Habis 1 apa? 2. Mana yang lebih besar di sini? 2. Kenapa? Karena dia lebih kanan. Nah, sekarang kita ke bilangan negatif. Sebelum 0 apa? Negatif 1. Sebelumnya negatif 1, negatif 2. Sebenarnya sama aja. Kayak dicerminkan tuh. Nah, cuma untuk yang bilangan negatif kita tambahin tanda strip di depannya. Nah, gitu aja ya, oke. Nah, semakin dia ke kiri semakin sedikit. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kayak utang tuh. Makin banyak utang kau, makin sedikit uangmu, ya kan? Nah, jadi seperti itu contohnya tuh. Jadi kalau kalian bingung nih, kenapa sih kok bilangan negatif kalau makin besar kok makin kecil, bikin bingung aja. Iya, kalau kamu kebanyakan utang, hartamu semakin sedikit. Benar nggak? Iyalah benar. Nah, jadi kira-kira gitu contohnya ya. Oke. Nah, jadi semakin besar angkanya, kalau dia negatif, ya harusnya semakin kecil. Nah, jadi itu alasannya ya. Nah, ini jadi di sini yang mana yang paling besar antara 54 sama 59 di sini? Ya, kita lihat aja angka yang paling depannya ya. Yang paling kecil adalah 54. Nah, jadi 54 ini lebih besar daripada negatif 595,326. Oke, paham ya? Ya, jadi jawabannya nomor 1 adalah min 547578. Ya, kalau masih nggak paham juga ya silakan cap cip cup aja. Ada 2 aja ya, kemungkinan 50% buat benar tuh, lumayan. Yang kedua, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara min 547578 dengan min 5195326. Wah, ini kayaknya kelihatannya jawabannya ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih di sini, mana yang angkanya lebih banyak, itu sebenarnya ini yang lebih banyak angkanya nih. Coba kita hitung nih angkanya. Untuk yang 547578 ini kan 5, 1. Yang keempat ini angka kedua. 7 ini 3, 5 ini 4, 7 ini 5, dan 8 ini 6. Nah, jadi 5475578 ini ada 6 angka. Sedangkan yang 519,326 ini ada berapa banyak angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 angka tuh. Mana pokoknya yang lebih besar? 1 juta atau 100.000? Ya pastinya 1 juta yang lebih besar. Nah, begitu juga yang ada di sini. Karena 5195326 ini angkanya lebih banyak dibandingkan dengan 547578, maka yang paling besar adalah yang ini pastinya ya kan, karena dia jumlah angkanya lebih sedikit. Ingat, makin banyak utang kau, makin sedikit hartamu. Nah, jadi di sini yang paling besar adalah min 547578. EZ kan? EZ sekali. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Andaikan simbol B mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan 63B452 lebih kecil dari 635452. Oke, di sini kita akan tuliskan dia ke bawah biar biar lebih enak kita ngerjakannya. Selain itu kita juga bakal tahu tuh apakah angkanya itu jumlah dikit-dikitnya sama atau enggak, jumlah angkanya itu loh. Ini kan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itulah yang namanya jumlah angka atau jumlah digit. Kalau beda ya sudah, nggak mungkin B itu ada gitu kan. Ya kalau lebih besar ya.
6, 3, 5, 4, 5, 2. Oh, angkanya ternyata sama semua ya. Cuma kita pengen tuh B-nya ini harus diganti berapa sih? Biar nanti bilangan yang di atas ini lebih kecil dibandingkan dengan bilangan yang bawah. Nah, jadi seperti itu kira-kira intinya. Nah, coba pikirkan dulu. Kira-kira B-nya berapa tuh? Biar nanti yang di atas itu lebih kecil dari yang bawah. Iya, benar sekali. B-nya itu harus 4. Bisa juga 3. Bisa juga 2. Bisa juga 1. Tapi apa cuma ini aja? Ya ada lagi 0 kan, boleh kan, 0 kan enggak masalah tuh. Nah, jadi B di sini tuh nilainya harus 4, 3, 2, 1 atau enggak 0 agar angkanya yang di atas itu lebih kecil dari yang di bawah. Ingat, semakin kecil angkanya, semakin kecil pula bilangan tersebut. Kalau posisinya ini sama gitu ya. Oke ya, paham ya? Gampang ya. Oke. Yang keempat, andaikan simbol C mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan C 4, 5, 2, 7, 9. Ah, ini salah soal ini. Ini gila-gila ini kok B nih. Pembuat soalnya gimana sih? Oke ya. Ya, sama kayak tadi kita itu susun ke bawah. C 4, 5, 2, 7, 9 dan 6, 3, 5, 4, 5. Ya gitu ya. 6, 3, 5, 4, 5. Berapa tuh nilai C-nya? Agar bilangan ini itu lebih kecil dari 6, 3, 5, 4, 5. Nah, coba lihat di sini. Ini kan lebih besar ya pastinya ya. Kenapa lebih besar yang atas? Karena yang atas itu banyak bilangannya lebih banyak gitu dari yang di bawah. Tapi tunggu dulu. Kalau C-nya ini 0 gimana coba? Nah, kalau C-nya 0 artinya ini kita coret aja nggak masalah kan. Jadi sisa angkanya itu 4, 5, 2, 7, 9. Nah, ini kalau misalnya kita geser ke samping sana, itu kan nanti jadinya 4, 5, 2, 7, 9. Nah, ini kalau kita sandingkan, mana yang lebih besar tuh di sini? Lebih besar yang 6, 3, 5, 4, 5 ya kan? Nah, jadi di sini yang lebih kecil adalah 4, 5, 2, 7, 9 itu. Nah, jadi harusnya ada solusinya di sini. Ada nilai C sehingga C 4, 5, 2, 7, 9 itu lebih kecil dibandingkan 6, 3, 5, 4, 5. Nah, jadi harus hati-hati di sini ya, karena ini soal yang lumayan menjebak gitu. Karena kita berhadapan dengan fakta bahwa, lah, C 4, 5, 2, 7, 9 aja angkanya lebih banyak tuh daripada 6, 3, 5, 4, 5. Yang C 4, 5, 2, 7, 9 itu ada 6 angka. Sedangkan yang 6, 3, 5, 4, 5 itu ada 5 angka doang. Jadi harusnya lebih besar yang atas dong. Yang bawah itu lebih kecil sudah pasti. Jadi C-nya enggak ada jawabannya. Tunggu dulu. Makanya kalian harus cek dulu semuanya. Jangan sombong kalian bahwa ini langsung begini-begini. Enggak gitu. Ceklah dulu. Oke ya. Nah, dari sini kita cek C-nya masukin 0. Ternyata bener tuh angkanya jadi lebih kecil. Nah, jadi jangan lupakan kasus ketika C-nya 0 ya. Angka itu bukan cuma 1 sampai 9. 0 juga angka. Kalian jangan remehkan kekuatan dari 0 karena bisa jadi itu jawabannya. Dan kadang menjengkelkan gitu ya, sudah ngitung capek-capek jawabannya 0. Aduh, pusing sekali kepala nih. Nah, oke, jadi C-nya 0 ya. Selesai dah. Nomor 5. Jelaskan gimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membandingkan dua bilangan jika banyak angka penyusunnya berbeda. Nah, ya sudah selesai sudah. Kalau banyak angka penyusunnya berbeda ya, yang paling besar ya yang banyak angka penyusunnya berbeda. Selesai sudah. Ya kan? Kayak misalnya ini nih, 1, 2, 3. Mana yang lebih besar dengan 12? Ya jelas 1, 2, 3. Kenapa? Karena 1, 2, 3 itu angka penyusunnya ada 3. 1, 2, sama 3. Udah gampang aja. Ini anak TK juga bisa ini ya. Anak SMP kok belajar kayak gini. Ini gimana ceritanya ini? Jadi gimana cara jelasinnya? Ya, kita lihat saja nih. Kita lihat saja banyak angka penyusunnya. Angka penyusunnya. Nah, bilangan yang memiliki angka penyusun lebih banyak. Angka penyusun lebih banyak adalah bilangan yang terbesar. Nah, selesai dah. Nah, begitu pula sebaliknya. Kita tulis saja enggak apa-apa ya. Begitu pula sebaliknya. Nah, bilangan yang aduh ini capek nih nulis beginian, tak forward aja ya.
Oke, udah selesai nih, capek nih nulis. Aduh, kalian yang ngerjain tugasnya kok aku yang nulis ini gimana ceritanya nih? Ya nggak apa lah ya. Demi konten, aduh, pusing nih kepala. Oke, kita akan lanjutkan ke nomor 6. Jelaskan bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membandingkan dua bilangan jika banyak angka penyusunnya sama. Gampang. Pertama, kita bandingkan dulu angka yang berada di sebelah kiri. Aduh, ini kenapa taskbarnya kelihatan nih? Ya, nggak apa lah ya, ini taskbarnya kelihatan ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah melihat angka yang paling kiri duluan. Jadi misalnya seperti ini, 1, 2, 3, 2, 1 dengan 1, 2, 3, 3, 1 misalnya. Nah, kita lihat dulu dari yang paling kiri. Lah kenapa dari yang paling kiri? Kenapa enggak yang paling kanan dulu? Ini bukan baca Quran, ini baca angka nih. Kalau baca Quran iya dari kanan ke kiri. Kalau kita dari kiri ke kanan. Nah, jadi kita harus membandingkannya dari kiri duluan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lihat nih yang paling kiri, kalau angkanya sama, kita lanjut ke selanjutnya. Jadi ke dua-dua ini. Kalau masih sama lagi, nah kita lihat lagi yang paling sana. Kita lihat lagi ke setelahnya lah, gitulah istilahnya. Kok ke sana itu kemana ceritanya itu. Nah, kalau angkanya masih sama lagi, kita lanjut lagi ke kanan. Nah, ternyata sudah beda nih di kanan. Nah, kalau sudah beda, lihat mana yang paling kecil antara 2 sama 3. Tentunya yang 2 yang lebih kecil kan. Nah, karena 2 lebih kecil dari 3, maka bilangan yang paling kecil antara 1, 2, 3, 2, 1 dengan 1, 2, 3, 3, 1 adalah itu. Oke ya, paham ya? Gampang, nah ini anak TK juga bisa nih. Ini kenapa jadi soal SMP nih? Aduh, pusing kepala ya. Ini nggak usah dihapus aja, nanti kita langsung jelasin aja di bawah gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus memulai dari yang paling kiri. Tapi tunggu dulu. Gimana kalau nanti bilangannya negatif? Ya sama aja kayak tadi. Cuma nanti kita balik kalau itu misalnya tak kasih min ya, tak kasih negatif nih di depannya masing-masing nih. Ya sama, kita bandingkan dari kiri ke kanan. 1, sama nih 1 sama 1, lanjut lagi ke kanannya lagi 2 sama 2. Masih sama lagi, lanjut lagi ke kanannya lagi 3, 3. Ternyata masih sama lagi, ke kanannya lagi 2 sama 3. Nah, sudah beda nih. Kita bandingin 2 sama 3 mana yang lebih kecil. Nah, yang paling kecil itulah yang paling besar. Ingat, hutang itu kebalikan, ya kan? Jadi kalau dia semakin kecil kelihatannya, ya sebenarnya dia itu semakin besar angkanya. Karena dia semakin dekat ke 0. Semakin ke kanan lah kalau kita lihat grafiknya dengan garis bilangan real. Nah, gitu aja udah ya. Gampang nih, anak TK juga bisa nih. Mungkin yang susah itu jelasinnya tuh barangkali. Nah, kalian anak SMP harus pandai-pandai gimana cara jelasinnya tuh. Jangan asal tulis aja caranya begini-begini. Ya tulis tuh gimana caranya yang benar. Nah, kita akan belajar nih gimana cara menulis jawaban yang baik dan benar gitu ya. Nah, jadi begini nih. Pertama-tama kita lihat angka yang paling kanan. Yang paling kanan. Ini istilah angka yang paling keren itu digit sebenarnya ya. Digit 1, ini digit 2, ini digit 3, ini digit 2 sama 3, ini digit 1. Jadi digit itu bagian-bagian dari suatu angka begitu, satu-satu angkanya gitulah istilahnya. Jadi istilah kerennya itu digit, tapi nggak perlulah kita pakai digit, pakai angka aja lah biar paham gitu ya. Pertama-tama kita lihat angka yang paling kiri. Nah, apabila angkanya sama, kita jangan yang sama dulu lah barangkali lah. Apabila angkanya berbeda, nah, bandingkan angkanya. Bandingkan pakai koma ya ini, bandingkan angka tersebut. Nah, angka yang paling kecil menandakan bilangan tersebut. Di sini yang tak sebut sebagai bilangan itu adalah angkanya secara keseluruhan ini ya, bilangan tersebut ya. Nah, angka yang paling kecil menandakan bilangan terkecil gitu. Dan angka yang terbesar yang paling kecil.
Kenapa aku tulis yang paling? Langsung aja angka terbesar, angka terkecil gitu aja bisa sebenarnya. Tapi enggak masalah lah, biar jawaban kalian panjang gitu kan. Makin panjang kan biasanya semakin bagus tuh. Biasanya gurunya nilai dari yang paling panjang itu parah. Padahal sebenarnya sama aja gitu. Padahal yang paling panjang itu bukan berarti dia yang paling paham. Dia tulis kayak gitu bisa jadi cuma buat dapetin nilai yang banyak aja. Dan angka yang paling kecil menandakan bilangan terkecil, dan angka yang paling besar menandakan bilangan terbesar ya. Nah, tetapi ini sekarang yang kita tulis adalah ketika angkanya itu sama. Apabila angkanya sama, fast forward aja. Oke, selesai juga nulis, ini pegel tanganku, astaga. Oke, jadi gitu ya kira-kira gimana caranya membandingkan dua bilangan jika banyak angka penyusunnya sama. Oke, mungkin itu aja dulu video kali ini. Kalau misalnya kalian pengen bahas soal-soal PR kalian atau gimana, jangan nanya ke Brandly, tanya aja ke saya. Di bawah itu ada link untuk masukin soal-soal kalian yang pengen kalian bahas di channel ini. Oke, itu aja barangkali. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Good.